Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Yohana Anjali Karmelai, mahasiswa semester 6. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan kami anak-anakmu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan saya pilih bagi kita di dalam Lukas 13 ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan firman-Nya bagi kita semua. Berbunyi, "Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Firman Tuhan saya beri tema yaitu kesadaran yang membuahkan pertobatan. Bapak Ibu yang terkasih, minggu ini kita berbicara tentang pertobatan. Kita perlu untuk hidup dalam pertobatan, karena itu yang Allah kehendaki. Kita harus sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kita. Jika tidak, tanpa sadar kita akan melakukan hal-hal yang menentang atau menyimpang dari kebenarannya. Namun karena firman Tuhan mengingatkan, kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Kita makin sadar bahwa kita memerlukan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Jangan bertindak seperti orang-orang Israel yang tetap mengeraskan hati walau telah mendengar suara Tuhan. Kita harus menyadari bahwa berkaitan dengan pikiran, kita bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Bahkan Rasul Yohanes menegaskan kita bahwa jika kita mengaku tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak akan ada di dalam kita. Jelas kita harus bertobat dalam pikiran dan tutur kata setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jangan kita sibuk untuk memperhatikan tingkah laku orang lain atau mengabaikan diri sendiri dalam kita menjalani kehidupan kita. Pertobatan juga menunjukkan aktivitas meninjau atau menelaah tindakan-tindakan yang pernah diperbuat. Jadi kita meninjau dan melihat diri sendiri apakah tindakan dan perilaku kita sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum. Harus diakui lebih mudah menilai orang lain ketimbang menilai diri kita sendiri. Pelajaran apa yang diperoleh dari perumpamaan pohon ara? Setelah tumbuh selama 3 tahun, pemilik pasti mengharapkan pohon ara itu untuk menghasilkan buah yang menyenangkan hatinya. Apakah kita menyia-nyiakan pengorbanannya dan tidak mau berubah untuk menghasilkan buah pertobatan? Bagaimana perasaannya ketika ia melihat kita tetap keras hati dan hidup tidak bermanfaat bagi sesama? Tuhan telah mengingatkan kita melalui firman-Nya agar kita tidak sibuk menilai kehidupan rohani orang, tetapi kita mengevaluasikan diri kita sendiri, apakah kita telah sungguh-sungguh bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita mengecewakan hati Tuhan dan menghina pengorbanannya dengan tidak mau berubah. Sebab waktu dan kesempatan untuk bertobat ada batasnya. Nanti penyesalan tidak akan ada gunanya karena sudah terlambat. Gunakan waktu sebaik-baiknya selama masih ada hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.